Nah, banyak kita dengar akhir-akhir ini satu hadis yang dilontarkan oleh teman-teman dari Ba'alawi. Satu hadis berbunyi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktu bihima lam tadillu abada. Kitaballah wa dzurriyyati, atau kitaballah wa ahli. Aku tinggalkan kepadamu dua hal, kata Nabi, yang apabila kamu berpegang kepadanya, maka kamu tidak akan tersesat. Menurut mereka, kitabullah dan zuriyah Nabi, kitabullah dan turunan Nabi. Sementara ada hadis lain yang sahih yang mengatakan, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima la tadillu abada. Kitabullah wa sunnati, atau kitabullah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepadamu dua hal yang apabila kamu berpegang kepadanya, kepada keduanya kamu tidak akan tersesat selamanya. Pertama kitabullah, yang kedua adalah sunnah Nabi. Entah itu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, atau sunnah takririyah. Dari dua hadis ini, kira-kira yang mana yang logis, yang benar? Tentunya hadis yang mengatakan Quran dan sunnah Nabi. Ketika kita mengatakan Quran dan turunan Nabi, turunan Nabi ini nggak masuk. Apalagi mengaku turunan Nabi. Banyak di kalangan mereka yang bermaksiat kepada Allah. Apakah masuk akal kalau dengan berpegang kepada mereka maka kita tidak akan tersesat? Oleh karena itu hadis yang paling sahih mutawatir adalah taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kamu dua hal, ya, apabila kamu berpegang kepadanya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi. Make sense, masuk akal, rasional. Kalau Nabi mengatakan kitabullah wa turunanku, ini Nabi berarti nepotisme, tidak demokratis, dan itu tentu saja tidak masuk akal. Inilah barangkali teman-teman saudara-saudara kita dari para muhibbin, ya, terkontaminasi oleh hadis ini yang selalu didengung-dengungkan oleh mereka, sehingga pimpinan mereka mengatakan siapapun yang baca Quran, yang beriman Al-Quran, tapi kalau tidak cinta kepada habaib, sesat. Bagaimana status ulama? Ya, ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Ikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib ahlul bait Nabi, intinya juga sesat. Karena hadis tadi mengatakan kalau kau berpegang kepada keduanya tidak akan sesat. Karena mereka menafsirkan bahwa yang kedua itu adalah turunan Nabi, maka mereka berani mengatakan yang tidak cinta Ba'alawi walaupun memegang Al-Quran dia sesat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mungkin hal ini yang membuat kita para muhibbin begitu tunduk kepada yang katanya turunan Nabi. Jangankan turunan yang palsu, keturunan asli pun tidak itu yang dimaksud Nabi. Kitabullah wa sunnati, bukan dzurriyyati. Nah, kira-kira hal ini yang membuat kadang-kadang maksud saya yang membuat para muhibbin begitu tunduk patuh kepada para Ba'alawi. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man fasara al-Quran wal hadith bi ra'yih falyatabawa' maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan kepalanya sendiri, kehendaknya sendiri, kepentingannya sendiri, maka sama saja dengan memesan tempat di neraka. Jadi jangan lagi jamaah akan datang itu hanya sekedar umrah saja, tapi bersilaturahim kepada para ulama. Dan di antara ulama, al-alim, al-mujahid adalah Habibuna Habib Rizik Syihab. Maka kita pun datang bersilaturahim kemari untuk menimba ilmu beliau, ilmu kitabnya baik, lalu pula secara akademisi dari Jamiah Imam Muhammad Ibn Saud Riyadh. Kita ambil manfaat, kita ambil bukan sekedar alim di belakang komputer hanya buat jurnal, tapi juga mujahid fisabilillah. Ini poin pertama. Jadi siapapun nanti pelajar yang datang kemari, datang silaturahim, belajar, ambil timba ilmu. Yang kedua, an asila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Itu ucapan Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah lebih aku cintai daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Maka dengan habaib nasab mereka sampai kepada Sayyidina Al-Husain, sampai kepada Sayyidatina Fatimah, sampai kepada Sayyidina Maulana Muhammad
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Tariq, Habib Fikri, Habib Fikri, Fikri Al-Kathiri. Habib Fikri Al-Kathiri, Habaib. Bukan. Tetapi gue bilang besar itu. Habaib Al-Habshi, Habaib. Syihab, Habaib. Al-Jifri, Al-Haddad, Al-Attas. dapat ijazah ratib Al-Attas dari Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Attas, dan ada satu orang Al-Attas di Palembang, nama tak boleh sebut. Itu kalau dibaca katanya ratib Al-Attas 41 kali itu bisa lembut hati perempuan. Tapi anak belum amalkan. Masya Allah. Maka ketika ketemu di Aceh, Habib Naufal Al-Idrus, Masya Allah, ketika Sayyidina Zaid ibn Thabit mencium tangan Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, secara umur lebih tua Abdullah Zaid ibn Thabit. Mata Rasulullah SAW umru 15 aman. Ketika Nabi meninggal, umur Abdullah ibn Abbas 15 tahun. Sedangkan Zaid ibn Thabit 20. Tapi kenapa dia cium tangannya? Kenapa kau cium tanganku? Kata Sayyidina Zaid bin Thabit, karena engkau kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Hasan wal Husain sayyida syabab ahli jannah. Sesungguhnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pemimpin pemuda ahli surga. Kita tak dapat berjumpa dengan mereka, cucu-cucu mereka mengalir darah itu dalam tubuh mereka. Maka insyaallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutinggalkan dua perkara. Di antara yang dua itu adalah kitabullah Al-Quran wa itrati ahli baiti, keturunan-keturunanku nanti yang berpegang. Kenapa keturunanku? Karena di situ kata Imam An-Nawawi mengatakan, kenapa keturunanku? Litamassukihim bisunnah, karena mereka berpegang teguh dengan sunnah. Tapi ahli bait yang asli, bukan yang KW yang luka-lukai badan. Karena yang asli. Makanya ketika Habib Omar bin Hafiz, Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz datang, maka kita pun datang. Kenapa? Karena ditakzim ahli bait. Ketika saya sampaikan hadis itu, banyak nuduh somat sunnah Syiah. Saya bilang, ente lihat hadis ini dalam Sahih Muslim ya akhi. Tidak, yang betul adalah kitabullah wa sunnati. Kitabullah wa sunnati betul ada dalam Mustadrak Al-Hakim, ada dalam Muwatta Malik. Itu tidak kontradiktif dengan yang satu lagi, wa itrati ahli baiti. Kenapa? Karena ahli baitku kali paling kuat berpegang dengan sunnah. Nabi bersorban, ahli bait bersorban. Tengok bersorban Habib. Kalau saya Arab bukan, dia bukan. Arab. Kalau ini Arab sih mas. Selalu Yusuf. Ya, itulah penjelasan dari Ustadz Abdul Somad yang hadis yang dibawakan oleh Bang Haji tadi mungkin bisa menjawab ya. Ini salah satu video yang udah lama sekali waktu Habib Rizik Syihab hijrah ke Mekah ya, dan kebetulan Ustadz Abdul Somad sedang umroh dan berkunjung ke kediaman Habib Rizik Syihab ya. Dan kalau kita menyimak antara yang dijelaskan oleh Bang Haji Roma Irama dengan Ustadz Abdul Somad, ya saya pribadi lebih condong ke pendapat Ustadz Abdul Somad ya. Kalau masalah keilmuan agama Islam ya tentu saja menurut saya ya, mungkin kalian yang menonton video ini mungkin bisa berbeda pendapat dengan saya, dan menurut saya ya memang keilmuan Ustadz Abdul Somad jauh lebih luas daripada Bang Haji Roma Irama ya. Oleh karena itu hadis yang paling sahih mutawatir adalah taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kamu dua hal ya, apabila kau berpegang kepadanya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi. Make sense, masuk akal, rasional. Kalau Nabi mengatakan kitabullah wa turunanku, ini Nabi berarti nepotisme, tidak demokratis, dan itu tentu saja tidak masuk akal. Kata Nabi SAW, kutinggalkan dua perkara. Di antara yang dua itu adalah kitabullah Al-Quran wa itrati ahli baiti, keturunan-keturunanku nanti yang berpegang. Kenapa keturunanku? Karena di situ kata Imam An-Nawawi mengatakan, kenapa keturunanku? Litamassukihim bisunnah, karena mereka berpegang teguh dengan sunnah. Tapi ahli bait yang asli, bukan yang KW yang meluka-lukai badan. Karena yang asli. Makanya ketika Habib Omar bin Hafiz, Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz datang, maka
kita pun datang. Kenapa? Karena ditakzim ahli bait. Ketika saya sampaikan hadis itu, oh banyak nuduh somat sudah Syiah, somat sudah Syiah. Saya bilang ente lihat hadis ini dalam Sahih Muslim ya akhi. Tidak, yang betul adalah kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah wa sunnati betul ada dalam Mustadrak Al-Hakim, ada dalam Muwatta Malik. Itu tidak kontradiktif dengan yang satu lagi, wa itrati ahli baiti. Kenapa? Karena ahli baitku kali paling kuat berpegang dengan sunnah. Nabi bersorban, ahli bait bersorban. Tengok sorban. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyimak dan mendengarkan jawaban atau nasihat yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, yang mana beliau UAS menjelaskan tentang maksud keturunan dalam hadis tersebut. Dan kalau kita mendengarkannya dengan tenang, dengan khusyuk, tanpa ada rasa kebencian, insya Allah kita akan mendapatkan poin-poin atau mendapatkan ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Semoga dengan berkat kita mendengarkan pencerahan jiwa dari beliau, kita mendapatkan ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat, dan semoga segala urusan apapun yang akan kita lakukan Allah berikan jalan kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dan akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.